Top lawyers. The law of justice. Untung sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Top Lawyer Indonesia. Hari ini kita lagi berada di daerah Pajajaran. Kebetulan sekalian mau silaturahmi ke kantor teman kita, kantor MIP dan kantor Emiral. Nah, kebetulan kantornya berdekatan, yuk ikutin. Dua beda konten. Beda konten. Kalau yang konten masalah family itu di diary, namanya diary Mastop. Nah, kalau yang untuk konten masalah edukasi hukum itu di Top Lawyer Indonesia, ininya channelnya gitu. Enggak di ini. Oh, ini diary nanti. Kalau ini mah di Top Lawyer gitu. Kan kegiatan pekerjaan sama kegiatan rumah family itu dibedain lah gitu kan. Oh, family. Family dibedain gitu. Oh, family dikira. Makanya nanti kita target untuk Top Lawyer sama Diary. Ya kalau bisa dalam waktu 6 bulan atau setahun lah bisa monetize lah kayak gitu. Wah, ini vakum lagi. Januari kemarin kan udah sempet vakum tuh sama Covid tuh. Januari baru start lagi. Kita lempar part video lah. Part video tadinya dari 275. Nggak nyangka sampai 750 sekarang. Sosial. Part video tuh. Iya, tapi memang gimana ya, hukum teh kayak kurang ini ya, segmennya belum masuk kan ya. Karena gini, di konten nanti yang di Top Lawyer itu kayak kita bahas masalah hukum yang saat ini hits, itu yang kita bahas. Yang kedua nanti ada edukasi, jadinya pembuatan edukasi itu konsepnya kayak sketsa. Nah, kayak sketsa kayak ada ininya lah, lucu-lucunya lah, nggak dibuat kaku, jadi pemahaman orang itu langsung bisa, oh ternyata begini nih hukumnya, dasarnya ini gitu loh. Jadinya kan kita harus mempermudah orang ya. Kalau sekarang kalau kita bicara misalnya, Pak, saya misalnya ditipu gini, oh kalau bapak kena tipu, bapak harus begini, kan orang nggak paham ya. Kalau nggak ada istilahnya, Nggak ada case-nya yang real lah. iya kayak misalnya contohnya. Kalau orang kasus pembunuhan kan pasti ada kejadian tuh, dipraktekin gimana cara membunuh. Nah kayak gitu, dibuat kayak gitu, ada skripnya nanti. Semacam ada rekonstruksinya juga. Iya, rekonstruksinya juga gitu. Tapi dalam bentuk bercanda gitu, nggak serius gitu. Ada yang serius, ada yang bercanda. Jadinya biar orang tuh terhibur gitu. Asik juga nih gitu, edukasi masalah hukum kayak gitu kan. Nah makanya kemarin tuh kita cari itu judul, sebenarnya judul itu judul nyeleneh, judul yang nyeleneh kita cari. Contoh yang kemarin coba, Pak, misalnya kalau kita diajak nikah siri, terus kita mau nanti kalau sudah nikah mau dibeliin rumah, begitu sudah nikah taunya selama setahun dicariin lagi gitu. Pak, itu hukumnya gimana sih? Nah itu nanti ada ceritanya gitu, kayak gitu. Atau misalnya lagi di jalan kita senggol mobil nggak sengaja, terus itu hukumnya gimana sih Pak? Ya kayak ya simpel orang awam pengen tahu gitu loh. Memang case yang ada di masyarakat yang kayak gitu seperti itu makanya itu yang kita angkat tuh. Sama kemarin gua sama pacaran. Tapi ini pacaran ini memang case yang pernah kita dapat juga. Jadi gini, si A pacaran sama si B. Si A itu sering ngebeliin si B ini barang, ajak jalan gitu. Mereka sudah
Nah si B ini sudah punya istri gitu, si A ini enggak gitu. Oh yang ngasih barang si A nya? Si A. Si B? Apa gitu? Nah, Ada. nah terus habis itu eh, si si A diputusin, si A nya marah, minta sama si B, minta ngembaliin yang sudah diberikan itu. Nah terus si B jawab, kalau memang itu mau dibalikin, saya juga mau menuntut, dia bilang tuh, tolong. Itu gimana tuh kan? Itu kan hal-hal sepele yang apa namanya ya, yang banyak terjadi di masyarakat saat ini gitu. Kalau kita bahas masalah terlalu kayak korupsi, ya mereka sudah nonton di TV lah korupsi kayak gimana lah ya. Tapi kalau hal-hal yang kecil-kecil yang banyak nggak tahu kayak gitu, itu sebenarnya berpotensi sekali gitu. Kayak masalah perceraian, masalah ini gitu. Pokoknya banyak. Nah, terus kita punya programnya itu konsultasi hukum gratis. Setiap hari Jumat kita buka pamflet pengumuman ada apa diadakannya konsultasi hukum gratis, silakan datang. Kita sudah siapin tempat. Kita siapin tempat. Nah di situ nanti mereka akan ini, Pak saya ada kasus gini. Nah itu kan nambah konten kan. Ya. Kita kasih, oh ini arahnya gini. Minta persetujuan dulu tapi kan. Iya minta persetujuan dulu. Kalau boleh diupload, kita upload gitu. Kayak gitu. Nah itu yang akan kita lakukan nanti, istilahnya kayak kita belusukan, nggak presiden atau gubernur aja bisa belusukan kali. Kita juga bisa belusukan. Belusukan itu juga penting gitu. Kayak ini Pak, ini ada kasus, oh ya kita masuk, kita ngasih pengarahan gini. Kalau memang Bapak nggak sanggup, nanti bagaimana caranya, ada upaya hukum lain, kita kasih tahu aja penjelasannya nanti kayak gitu. Itu kan salah satu juga momen yang memang masyarakat itu perlu. Kadang-kadang kalau sudah melihat namanya kantor hukum, mereka sudah takut masuk. Berbayar lah. Konsultasi bayar sekian. Konsultasinya udah bayar gitu kan. Nah makanya ya sekarang ini bagaimana kita jalin silaturahmi itu ya kita ke kantor teman-teman silaturahmi. Apa sih sekarang kan kantor kita kan namanya kantor hukum, pasti semua hambatan tuh pasti sama lah. Apa sih kebanyakan hambatan yang dihadapin kantor hukum nih? Terus untuk teman-teman yang baru yang pengen buka kantor hukum, apa sih yang harus disiapin dulu? Ya, mental dulu. Ya itu. Kalau nggak punya mental, nggak bakal bertahan lama gitu. Mental dulu. Karena nggak gampang untuk istilahnya kita membangun perusahaan. Ini kan kita kantornya perusahaan lah kita bilangnya. Kita membangun perusahaan, bagaimana perusahaan itu biar bisa stabil, continue. Betul. Biar nggak mendadak kaya. Nggak usah kayak lagi. Iya itu. Mendadak kaya beli itu besok kan surut lagi. Nah itu. Makanya kan harus manajemennya juga harus bagus, harus ini itu. Alhamdulillah lah. Apa namanya? Teman-teman sekarang kan kayak angkatan kita lah kayak gitu kan sudah mulai nih, tapi kelihatan nih dari begitu sumpah ya, sampai ada yang buka kantor dan ada yang hilang juga, hilang banget. Kemana sekarang? Saya udah kerja. Jadi pekerja lagi. Nah nanti begitu dia sudah kerja, itu ilmunya sudah hilang, sudah nggak bakal ingat. Betul. Dan sudah merasa nyaman dengan gaji bulanan. Iya. Ya. Kan dia nggak bekerja bulan. Udah besok gua tidur, gua ini pun besok dapat lagi gaji. Iya. Sekian, kebutuhan gua sekian gitu. Tapi kalau di lokum, ya pun dia jadi lawyer di lokum pun kan tidak terbatas juga kan? Betul, terbatas. Tidak terbatas. Tergantung doa dan ya kan, dia bukan managing partner di situ, tapi
tetap penghasilan dia tidak terbatas. Betul. Bisa melalui Ya kadang-kadang perkara kita dapat gede-gede sekali ya. Kalau lagi nggak ada sama sekali kayak gitu kan. Karena ya nggak bisa diprediksi. Sekarang gini, kita kalau memprediksi bahwa setiap bulannya akan ada perkara yang masuk di kita. Kita lihat korelasinya dulu dengan jumlah advokat yang setiap tahun disumpah. Ya kan? Dan kita sudah melakukan apa? Namanya perusahaan. Benar, ini salah satu kita nih. Iya, betul. Dia kan bikin konten YouTube, orang lihat, orang ketemu kita jadi trust, oke akhirnya kasih kuasa sama kita. Iya Kan begitu. Betul. Cuman konsep kita ini, Hah? Maksudnya? karena begini, karena kan kita tahu di kode etik itu kita tidak boleh menawarkan diri. Betul, bukan ini penting yang secara halus lah. Iya. Makanya kita bilang terus. Iya. Nah, makanya kayak gitu kan. Kalau kita nggak begitu, orang nggak bakalan kenal kita. Betul. Orang nggak bakalan tahu siapa kita, Betul. bagaimana prestasi kita, kegiatan kita. Iya. Orang itu nggak tahu. Nah, sekarang ini kita munculin biar orang tahu kegiatan kita seperti apa. Betul. Benar. Minimal di Facebook, IG, gimana? Betul. Minimal satu angkatan kita lah dulu yang kita kuliah, ada Iya, yang betul. Minimal dia bertanya sama kita, oh berarti sudah makan kita. Betul. Dia kontak kita, gua ada masalah nih di pekerjaan gua begini-begini, dia seorang HRD misalkan, HR ya, dia HR begini, oh berarti kita sudah dapat di sana. Iya, betul. Di Facebook, di IG kan. Terus sama satu lagi jaringan yang harus dibangun. Karena kalau nggak ada jaringan kita juga repot juga. Kenapa? Begitu si A butuh pengacara, kalau dia nggak punya jaringannya, ada advokat, ada beberapa pilihan advokat, dia bingung menentukan yang mana. Pasti yang dicari itu yang sering komunikasi. Oh ini aja. Nah itu nanti. Oke deh, ini aja. Gimana? Kayak gitu. Nah itu apa? Rekomendasi itu penting kan? Penting, iya betul. Referral itu penting. Saya percaya sama Topan nih, karena direkomendasiin abang ini misalnya. Pasti abang ini, itu Topan keren tuh. Nah, baru kenal sebentar juga kan? Iya. Oke, bagus tuh, bagus begini. Nah itu pasti kelas kan? Iya betul. Dari situ benar. Gitu. Dan sekarang ada satu konsep lagi yang saya pelajari gitu untuk law firm itu ya. Jadinya ketika kita punya law firm, kadang-kadang ada nih law firm lain pengen ngajak kita. Nah, kadang-kadang kan ada yang law firm yang nggak mau nerima tuh. Oh enggak, soalnya ada nama saya itu, nama saya sudah besar. Ya, kayak gitu bahasa saya. Nama saya sudah besar. Nah, sebenarnya itu sudah menutup rezekinya dia, karena dia nggak mau terbuka. Namanya rezeki itu dari mana aja, mau dari kantor siapapun, dari manapun itu bisa masuk. Ketika kita masuk, bisa nggak? Oh bisa. Contoh nih, kemarin kawan saya ada yang di Jakarta. Pak Topan boleh nggak saya ini masukin? Saya rencana buat asosiat ya bang di Jakarta. Boleh nggak Pak Topan jadi masuk di asosiat saya? Oh silakan Pak, saya bilang gitu. Nggak ada masalah, saya bilang gitu. Ya kita nyari rezeki di mana aja, apa yang bisa kita bantu, saya bilang kayak gitu. Silakan. Oh yaudah kalau gitu terima kasih ya. Udah. Biar apa istilahnya? Biar orang tahu memang ada kebutuhan di sana, ya udah diumumin. Nah kalau contoh kalau kayak cerai, saya menangin kadang-kadang dimasukin gitu, yang alay-alay gitu. Ada sih, ada tipikal orang beda-beda ya. Iya. Ada tipikal orang yang mau begitu, ada yang ya sangat simpel, si company profile itu hanya 2 gitu, ya kan? Ya gue sih memilih 2, atau ada yang bahkan cuman tebal 1 sisi kanan sisi kiri depan belakang aja gitu ada gitu. Tapi nggak kalah juga gitu loh. Iya. Jago juga gitu. Iya. Ada yang sampai benar kata Om Topan tadi mau jalan gitu. Ada gitu. Ya pilihan mereka ya, pilihan juga punya
persepsi yang berbeda tentang satu marketingnya, Betul. tools marketing gitu. Ya sekarang kalau kita nggak punya apa istilahnya terobosan untuk mengembangkan ini kita susah. Iya betul. Kayak sekarang ini aja ini saya mau buat buku, lagi nyari partner untuk barengan buat buku gitu. Kita buat buku yang unik yang memang dari segi hukum di mata hukum itu jarang. Kira-kira contohnya apa? Kemarin tuh sih sebenarnya kayak gini, yang belum ada itu kan kita untuk mempermudah masyarakat dalam membuat, misalnya kalau gugatan di mana sih contohnya, di mana sih nyari tata caranya terus contohnya dari gugatan A B C D E sampai Z gitu kan, itu bisa kita bukukan, terus proses cara pembuatan replik, duplik, jawaban itu kan belum ada buku-bukunya itu. Ada mungkin nggak real gitu, kalau kita bilang nggak terlalu real dibuatnya gitu, seadanya aja gitu. Tapi kan kalau udah ada buku seperti itu, orang buka. Kayak contoh pengacara baru kan kadang-kadang banyak yang nggak bisa, ada yang belum bisa buat gugatan apa itu kayak arbitrase dan lain-lain. Kenapa nggak kita yang buat bukunya? Mereka bisa ambil contoh di situ. Oh dari buku ini ada yang kayak gitu. Tapi sekarang kayak gitu bergeser ke online ke digital, masuk ke Google ya. Dia seperti buat bukan jurnal, apa namanya, ya kolom-kolom lah ya. Ketika diklik contoh surat kuasa, dia tampil duluan gitu. Kan sekarang isi pengennya orang instan ya, mudah-mudahan gitu. Buku-buku digital juga bisa. Nah cuman kan kalau istilahnya kalau itu kan dalam bentuk digital ya, kan digital itu kan orang nggak tahu itu karya siapa gitu ya. Ada sih namanya ya, memang ada namanya, cuman kalau buku kita sudah. Nah, kalau bicara tentang karya ilmiah, nah itu sebuah pengakuan ya pasti buku. Iya buku. Nah, jadi profesor kan udah bikin nyetak buku berapa, tetap masih buku kan begitu. Samping jurnal ya. Waktu itu dosen saya ngajak, kan waktu itu saya bahas tesis tentang bibit lobster benur. Itu kan penelitian susi ya? Iya, itu kan belum pernah ada yang ngebahas tuh masalah itu benur. Itu bagus sekali itu. Dari konteks dari hukum bisnisnya, dari pidananya. Berbeda pertentangan, misalnya dia harus kenanya 4 tahun atau 3 tahun penjara, tapi kan 6 bulan. Yang ketangkap itu cuman nelayan. Dan perusahaan-perusahaan besar. Karena kan nelayan kayak gini, nelayan kan kadang-kadang ya pendidikannya terbatas gitu ya. Bukan menjatuhkan nelayan, tapi pendidikan terbatasnya sampai SMA gitu. Nah, di negara kita konteksnya itu kan menganut teori fiksi, ya kan? Teori fiksi itu yang mana orang dia harus nggak tahu, biarpun dia nggak tahu gitu. Tapi kan nggak bisa itu dipukul rata gitu. Nah, orang yang dianggap tahu ini orang yang bagaimana gitu? Apakah dia harus kuliah dulu atau bagaimana? Ya kan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam penyampaian peraturan juga itu nggak bisa merata, karena kayak di DPR hanya membuat diupload bahwa ini akan ada peraturan tag. Nah, bagi yang paham, kan kalangan kita sekarang yang banyak yang mengkritik itu orang-orang hukum. Nah, yang non hukum bagaimana gitu? Nah itu kayak gitu, karena ada pertentangan gitu dimasukkan asasnya gitu.